Jadi situs lebar daun itu diambil dari ungkapan masyarakat yang menyatakan bahwa ada sebuah lokasi yang menurut orang-orang tua di sana selebar daun. Selebar daunnya sebuah ungkapan, hanya sebuah wilayah yang dalam bentuk tertentu gitu. Menurut masyarakat di sana selebar daun itu ya 1 kilometer persegi seperti itu. Nah di situ ada sungai yang membelah, baik sungai buatan yang untuk transmigrasi disebut jalur itu, jalur 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ada sungai yang terbelah karena alam gitu kan. Nah, sungai yang terbelah itu menjorok ke dalam, masuk sampai ke situs lebar daun. Nah, ketika saya datang kemarin tanggal 2 Oktober, itu adalah kedatangan saya yang kedua. Sebelumnya saya sudah pernah datang 2007, artinya 12 tahun yang lalu. Saya lihat situsnya nggak berubah, artinya makamnya tetap ada, cuman bedanya mungkin yang sekarang karena pengaruh oleh alam sedang kering, sudah dibuka oleh masyarakat sehingga lebih terbuka dan luas. Kalau dulu masih semak belukar. Nah di sana ada ditemukan sebuah makam yang dulu pernah dipugar oleh TNI Angkatan Laut Upang, ya di pos TNI Angkatan Laut Upang. Waktu itu saya lihat di pelang namanya itu Kapten Basrik gitu ya. Kapten Basrik tahun 76 sudah diberi nama. Nah, di situ diberi nama makam Sriwijaya, namanya itu Mangkubumi Sri Indrawarman. Makam Sriwijaya Mangkubumi Sri Indrawarman, baru jabatannya Demang Lebar Daun. Nah, kalau ngomong Demang Lebar Daun ini menarik. Di Palembang itu ada jalan Demang Lebar Daun. Pertanyaan kita, apakah ini orang yang sama? Terus Demang itu nama atau jabatan? Terus lebar daun itu apa gitu loh. Nah, saya berasumsi saat ini bahwa Demang itu adalah jabatan. Jabatan sama dengan misalnya kalau ada penguasa Adipati A misalnya, Adipati Palembang misalnya. Adipatinya jabatan, Palembangnya nama wilayah. Sama seperti itu, Demang lebar daun, Demangnya itu jabatan, penguasa pada waktu itu penguasa lokal, lebar daun itu nama negerinya atau nama wilayahnya. Nah, kalau di Palembang juga ada nama Demang lebar daun, ini berarti sesuai dengan analisis saya untuk sementara. Artinya di zaman Sriwijaya dan setelah Sriwijaya, jabatan Demang itu ada. Saya meyakini bahwa Demang lebar daun itu bukan hanya satu orang. Sama dengan kita misalnya Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia itu tidak satu, bisa berganti-ganti. Tapi jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia. Raja atau Sultan Palembang, ya Sultan Palembang itu banyak, orangnya bisa berganti-ganti. Saya berkeyakinan seperti itu. Nah, makam yang kami kunjungi kemarin itu kurang lebih ada 10 atau sampai 12 makam ya. Tapi 4 yang sudah dikasih rumah-rumahan, dikasih pendopoan. Nah, di situ kata masyarakat setempat, satu makam Sri Indrawarman, di sebelahnya adalah hulu balangnya bernama Tambunan Tulang. Yang duanya tidak terdata. Masih menurut cerita masyarakat setempat, kalau hulu balangnya ini, Tambunan Tulang ini punya keramat, makamnya tidak bisa dilintasi atau dilewati. Jadi misalnya ada monyet, ada binatang, babi dan sebagainya, apalagi burung melewat di atasnya lintas pasti mati. Dan itu terjadi sejak dulu. Dan kemarin pun kami masih melihat ada beberapa binatang-binatang yang mati yang menurut masyarakat setempat pun di situ karena loncat kuburan itu. Artinya secara kasat mata kuburan itu tidak boleh dilangkahi. Nah, seperti itu. Selain makam, kami juga kemarin ke rumah warga. Ternyata warga banyak menyimpan hasil temuan-temuan keramik di sepanjang desa tersebut. Saya menyebutnya situs lebar daun. Nah, menurut warga, temuan keramik-keramik ini ada yang ditemukan di sepanjang sungai Selebar Daun, ada juga yang di persawahan itu, hasil karena mereka menggali, membuka hutan, membuka ladang, menemu keramik. Nah, keramik ini sayangnya tidak tersimpan dengan rapi atau dikoleksi menjadi harta museum atau dikelola oleh pemerintah desa atau sebagainya. Hanya dibiarkan saja dimiliki oleh masyarakat dan tidak terdata. Itu sayangnya. Artinya ada yang dibawa keluar, ada yang dikasihkan saja, ada yang pecah, ada yang dijadikan mainan. Jadi kita sangat sayang sekali.
kita sebenarnya kalau itu dikumpul menjadi sebuah inventaris desa misalnya atau dikoleksi atau apa, itu kan bisa dipelajari. Nah, dari keramik kita bisa mengetahui, oh ini abad sekian, ini tahun sekian dan sekian, ini masa ini, masa ini. Nah, sayangnya seperti itu. Jadi kesimpulannya saya berharap ini ada perhatian dari pemerintah kabupaten ataupun kecamatan ataupun desa untuk menjadikan situs Lebar Daun ini menjadi situs warisan bagian dari sejarah dan budaya kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita ngomong Demang Lebar Daun, sebenarnya di kitab Sulalatus Salatin, sejarah Melayu yang terkenal itu sudah menyebutkan bahwa ada nama Demang Lebar Daun. Kemudian di manuskrip Kota Palembang, manuskrip kuno, itu juga menyebut nama Demang Lebar Daun. Makanya saya bisa berasumsi dari kitab-kitab rujukan itu menunjukkan bahwa Demang Lebar Daun itu tidak satu orang. Itu yang pertama. Kedua, Demang Lebar Daun itu adalah jabatan. Cuman kita memang secara artefak tidak banyak menemukan pembuktian di mana makam-makam Demang Lebar Daun. Sama seperti kita misalnya menemukan makam-makam sultan misalnya seperti itu. Nah, jadi rujukannya bisa ke prasasti juga. Nah, kalau di prasasti malah merujuknya nama daerah, misalnya Upang. Itu kan desa Muara Telang itu kan berhadapan dengan Upang. Jadi Upang di seberang, di sini. Dan desa itu disebut dengan Upang Ceria, pemekaran dari desa Upang. Nama Upang ini sudah tersebut di prasasti Kedukan Bukit. Ya, di dalam prasasti Kedukan Bukit disebutkan ada nama Muka Upang. Jadi prajurit jalan sampai lewat ke Muka Upang. Artinya nama Muka Upang ini sudah tercatat dalam sebuah prasasti. Seperti itu. Nah, nama Demang Lebar Daun tadi kan jabatan. Kalau jabatan berarti dia penguasa. Cuman bedanya dia penguasa lokal, penguasa setempat gitu kan. Jadi saya tidak berkeyakinan dia menjadi sebuah kerajaan besar. Kalaupun dia menjadi kerajaan, pasti kerajaan kecil di bawah kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti itu. Artinya saya meyakini Demang Lebar Daun ini adalah penguasa lokal. Nah, bisa saja di setiap tempat ada beberapa kerajaannya, kerajaan-kerajaan kecil ini. Ya, seperti itu. Ya, harapan saya dengan saya sudah datang 2 kali, 2007, 2019. Kemudian harapan kita ini akan ada lanjutan penelitian dari pihak-pihak terkait, pihak pemerintah Banyuasin sendiri, kecamatan, desa, maupun pihak arkeologi, pemerhati sejarah, dosen-dosen, akademisi, dan lain sebagainya. Mari kita selamatkan situs ini menjadi sebuah situs yang penting, atau kita jadikan desa ini sebagai desa berbasis sejarah dan budaya. Saya sudah ngomong kemarin kebetulan dengan salah satu kepala desa yang ada di situ, dia berkomitmen untuk menjadikan desa Muara Telang ini sebagai desa berbasis sejarah dan budaya. Nah, ini menurut saya baik dan perlu kita dukung. Kalau ada peninggalan-peninggalan di situ, mohon untuk tidak dipindah-pindahkan atau diangkat tanpa didata terlebih dahulu. Karena saya dengar banyak keramik di situ tapi diangkat begitu saja dan dibuang begitu saja sehingga menghilangkan ciri dia sebagai desa atau kota tua. Saya melihat ini Upang dan Muara Telang ini adalah kota tua. Seperti itu.